Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kasih sayangnya Allah kepada hambanya, kita masih dipertemukan di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Marilah di bulan ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan manusia ini dengan yang sangat sempurna dibanding dengan ciptaan Allah, makhluk Allah yang lain. Maka kesempurnaan dan kemuliaan manusia ini terletak pada amal dan perbuatan manusia. Allah menciptakan manusia ini tidak lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padanya. Maka dari itu kita sebagai umat muslim, sebagai umat manusia yang hidup di dunia ini, supaya kita selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang harus kita lakukan di dalam hidup ini supaya kita ini termasuk umat yang terbaik dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah takwa, yaitu menjalankan hidup dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di takwa ini kalau kita artikan adalah hati-hati. Itu bisa diartikan hati-hati. Jadi kita berhati-hati di dalam menjalankan hidup di dunia ini. Kita takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Atau takwa itu kita menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya kita hati-hati ini baik di dalam kita bergaul dengan orang, hidup di masyarakat. Itulah takwa. Jadi bertakwa itu di mana saja dan kapan saja, dalam keadaan apa saja kita tetap bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kalau kita pas pengajian atau di bulan Ramadan kita bertakwa, nanti setelah bulan Ramadan kita tidak bertakwa, malah tidak seperti itu. Yang kedua, ikhlas. Ikhlas dan melakukan segala sesuatu dengan ikhlas dan tulus. Ikhlas ini dari kata kholaso yang artinya resik, bersih,
Jadi di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus berdasarkan hati yang bersih, hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena siapa. Kita menjalankan puasa bukan karena kita malu kepada teman atau tetangga, tapi kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan sholat itu kita menjalankan sholat karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena siapa-siapa. Ikhlas, itulah ikhlas, dan ikhlas itu tidak bisa diucapkan dengan lisan, tapi ikhlas ini letaknya di hati. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga sabar, yaitu menjalankan hidup dengan sabar dan tabah. Sabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam menghadapi kemaksiatan yang ada di dunia ini. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sabar ini akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu bersama Allah. Yang keempat, tawakal. Tawakal ini menyerahkan diri kepada Allah dan percaya pada kehendaknya. Jadi orang yang bertawakal ini menyerahkan segala urusan ini kepada Allah, tetapi kita dengan berusaha dan berdoa, bukan hanya menyerahkan diri saja tapi tanpa ada usaha. Seperti kita hanya berserah diri tapi tidak ada usaha untuk bekerja atau kita berdoa dan yang lain-lainnya. Jadi kalau orang itu ingin makan, ya kita harus berusaha. Dan usaha itu tidak hanya cukup usaha saja, tapi harus didasari dengan doa. Itulah tawakal. Bukan hanya kita menggantungkan kepada Allah tanpa usaha, tanpa berdoa. Maka itu bukan namanya tawakal. Jadi pada intinya tawakal itu kita menyerahkan diri kepada Allah segala urusan dan kita sertai dengan berdoa. Yang kelima, kerjasama. Bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi kita saling bekerja sama, saling membantu, gotong royong. Itulah hidup manusia di dunia. Karena manusia ini tidak mampu untuk hidup sendiri. Sepandai apapun manusia, sekuat apapun manusia, itu masih membutuhkan orang lain. Orang kaya juga masih membutuhkan orang lain. Orang yang miskin, orang miskin juga membutuhkan orang kaya. Maka semua ini saling melengkapi, saling membantu. Orang kaya ini kalau tidak ada orang miskin, maka orang kaya ini akan susah. Mau makan nasi yang nanam padinya orang miskin, yang mencangkul di sawah orang miskin. Tidak mungkin orang kaya kerja mencangkul di sawah, kerja menanam padi di sawah, tidak mungkin. Orang kaya hanya membeli. Maka pentingnya kerjasama seperti itu. Orang miskin juga seperti itu.
Orang miskin ini tanpa ada orang kaya pun juga tidak bisa berjalan hidup di dunia ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah kepedulian sosial. Menunjukkan kepedulian sosial terhadap masyarakat, karena manusia ini adalah makhluk sosial. Jadi ya seperti itu, kerjasama dan sosial ini sama, pada intinya itu sama. Maka marilah kita sebagai umat muslim, kita saling tolong menolong, kita saling membantu dan kerjasama, tunjukkan kesosialan kita pada orang lain. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, mungkin ini sedikit yang saya sampaikan tentang tujuan hidup manusia di dunia. Di samping beribadah, juga sebagai makhluk sosial, yaitu kita saling bekerja sama, tolong menolong, gotong royong pada sesama manusia untuk meringankan beban hidup manusia. Inilah kurang lebihnya, mohon maaf. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.